Nah, udah jauh lebih tenang. Kalau kita biarinin lagi, dia pasti udah lebih tenang lagi. Nah, tapi pertanyaannya dia berapa lama nih dia tahan? Guys, sekarang kita ketemu dengan Kafka, ya, seekor Welsh Corgi yang amazing banget, agresif ya, dan dia gonggong-gonggong terus di rumah maupun dimanapun dia berada. Oke, kita cek ya seperti apa Kafka. Oke guys, let's go. Jadi gini, kalau dia udah mulai seperti itu, yang ibu harus lakukan, ibu harus berada di atas dia. Jadi ibu yang harus memimpin dia. Cuman dia kelihatannya kayaknya buang muka gitu. Kalau bawa kemari dia kayaknya... Nggak, karena dia tahu sebenarnya kan dia salah. Betul. Nggak boleh, ya kan? Dia tahu nggak boleh. Nah, tapi dorongan di dalam diri dia itu dia nggak bisa lawan. Makanya pelan-pelan. Gitu. Harus bertahap. Ya, karena buat dia merasanya kenapa sih gitu? Kenapa saya nggak boleh gonggong-gonggong? Kenapa gitu? Kan saya mau belain gitu ya kan? Ya, jadi pelan-pelan saya juga kasih tahu dia, kamu itu menyusahin mami kamu kalau kamu gonggong-gonggong terus gitu, ya kan? Karena dengan kamu seperti itu, mami kamu kan jadi susah, bawa kamu juga susah gitu, ya kan? Tapi dokter bilang gitu dia ngerti gitu. Ya ini dia udah lebih tenang tuh, ya kan? Kalau enggak mana bisa, dia lihat Maria jalan-jalan nggak bisa, ya kan? Gerak aja, dia gerak aja pasti digonggongin sama dia. Kelihatannya sih dia masih bisa mau denger kali ya. Kalau saya lihat ini lebih oke kan, ya. Kayak makanya saya bilang waktu kali pertama kemarin kita ketemu di dalam, proses dia gonggong kan lebih lama daripada hari ini. Oh iya. Ya kan, hari ini kan tenangnya lebih tenang jauh. Lebih banyak tenang ya. Iya, saya goyang-goyang aja juga dia udah diem. Kalau waktu yang kali kemarin, mana mau, saya goyang-goyang langsung dia udah mau di bawah saya kan. Betul. Iya. Ini kan enggak, dia masih terkendali. Makanya bagus dibikinlah di ruangan yang lebih terbuka dengan banyak orang. Iya, supaya ya kan? Dia nggak terlalu bersosialisasinya lebih banyak. Dan kita mau lihat efek dia berapa lama. Kalau normalnya dia sebelum kita lakukan ini, itu kan dia terus-terusan, wah nggak berhenti. Nih coba kita lihat tuh, ya kan? Nah itu, dia udah melihat Maria udah beda kan? Meskipun masih ada penasaran, gitu ya. Tapi Maria lewat begini aja dia udah diem kan? Betul. Nah, udah jauh lebih tenang. Kalau kita biarinin lagi, dia pasti udah lebih tenang lagi. Nah, tapi pertanyaannya dia berapa lama nih dia tahan? Ya kan? Kita kasih tahu gini berapa lama dia bisa bertahan? Paling nggak sekitar 3-4 hari aja. Makanya nanti harus dimasukin lagi, dikasih tahu lagi sampai itu jadi habit buat dia. Karena kan kita merubah kebiasaan dia. Iya, betul. Ya kan? Yang agresif sekali, ya kan? Oh, maka tadi papahnya aja mau digigit. Iya. Dan kalau udah lagi kayak gini, dia udah nggak connect. Makanya dibiarkan musim mamanya yang handle. Ya kan? Karena sih nggak pernah sih dok, misalnya mau nyantok gigit itu nggak. Tuh kan? Kalau yang gini saya bilang apa dok? Ya. Kasih tahu. Oke, it's okay, no ya, gitu. Kayak gitu ya. Ya. Oke ya. Kalau dia mulai gonggong, ibu langsung tegas. Bilang lagi. Iya, tuh lihat ya, matanya udah beda. Iya. Ya. Kupingnya turun gitu. Nggak apa-apa. Dia itu kan masih cari kesempatan untuk kasih tahu dia bahwa lu ngapain sih gitu, ya kan? Masih seperti itu. Dia sebenarnya takut kali dok ya.
Iya, tapi kan ada mamahnya. Sebenarnya yang jadi kunci di sini kan mamahnya. Betul. Udah, kalau maminya sekarang bilang no, dia mestinya ngikut. Jadi yang kita sekarang harus buat, apapun yang ibu bilang dia mesti ngikut. Karena memang masternya maminya. Gitu. Kalau papinya yang larang malah papi mau digigit gitu. Iya, nggak bisa. Karena dia one man dog. Gitu loh, meskipun untungnya masih secara family dia masih no problem. Ya. Tapi komando semuanya dari maminya. Karena intinya dia kan selalu mau nyenengin maminya, makanya dia liatin lagi. Iya, betul. Apa nih maminya kasih komando apa? Kalau maminya diem aja ya udah gue kerjain terus. Iya. Iya. Makanya dia sebenarnya begitu maminya bilang no, stay, diam. Udah. Itu ya. Mesti tegas. Iya. Tonasinya agak tinggi dikit ya. No, kakak, diam. Nah, gitu ya. Nah, gitu kan lebih enak ya. Lebih oke lah. Tapi dokter dia nggak ngomong misalnya ada masalah medisnya apa enggak ya? Enggak, yang di kamar mandi itu karena dia pernah dengar mereka teriak, ada yang teriak di kamar mandi, jadi instingnya dia sudah langsung kayaknya, wah ada apa nih gitu. Karena dia sensitif banget dengan teriakan kan. Iya. Ya kan? Ada mungkin tanpa disadarin. Jadi guys, gini, Kafka ini kalau ciciknya itu mandi di kamar mandi ya. Kalau dia udah mau masuk kamar mandi, dia udah panik attack banget gitu ya. Jadi dia selalu gonggong-gonggong, selalu panik gitu ya. Dan itu nggak bisa dihindari gitu. Nah, kita kepingin tahu kenapa sih dia seperti itu gitu ya. Jadi itu 2 hari sekali ya, selalu begitu ya. 2 kali sehari dia selalu begitu ya. Kadang-kadang kalau mau mandi, sebelum mandi aja, dia udah tahu timing kapan mandi, dia udah siap-siap tuh. Udah kayak wah, udah panik duluan panik, ya. Udah ada insecure. Panik, ya. Nah, jadi kita berusaha untuk cari tahu itu kenapa dia seperti itu ya. Nah, ternyata saya menemukannya itu waktu cicinya ini mau mandi itu ya. Rupanya pernah ada kejadian cicinya di dalam kamar mandi itu yang saya dapat mungkin suaranya cukup tinggi, entah dia teriak, tapi mungkin bukan teriak, dia nyanyi gitu loh. Nah, mungkin nyanyi suaranya cukup tinggi, itu dianggap sebagai sesuatu ada ancaman di dalam situ. Kan dia nggak bisa lihat gitu loh, ya kan? Nah, jadi si Kafka ini langsung melihatnya itu sebagai sesuatu yang ibaratnya itu jadi ancaman banget gitu buat ciciknya. Nah, jadi sejak itu setiap kali cicinya mau masuk kamar mandi, dia udah panik attack duluan, takut ada apa-apa gitu loh sama cicinya ini. Nah, jadi dia udah ketakutan dulu gitu kalau mereka itu mau masuk ke kamar mandi. Nah, jadi kita berusaha untuk menghilangkan traumanya dia gitu ya, dimana saya berusaha untuk memberitahu bahwa itu tuh nggak kenapa-napa, mereka tuh hanya mandi, di dalam itu no problem gitu ya. Nah, itu yang kita berusaha untuk delete gitu ya, memori trauma itu yang kita hilangkan, kira-kira seperti itu. Nah, kejadiannya sesudah kemarin baru sekali ya kita lakukan ya. Betul. Nah, sesudah 1 kali itu lakukan, ternyata cukup lumayan efektif ya. Betul. Habis dari Dokter Rajanti, kita di rumah itu maminya masuk bawa Kafka ke kamar, cicinya mandi. Dia tuh biasanya kan yang pernah terjadi itu baik dia si Kafka di kamar, cicinya masuk kamar mandi, dia selalu di kamar udah heboh panik, gitu ya. Udah. Tapi sekarang semenjak baru pertama kali ke Dokter Rajanti, besoknya dia lebih tenang gitu loh. Jadi nggak heboh seperti yang pertama. Tapi sesudah berapa lama tenangnya itu nanti dia kembali lagi gitu ya. Karena kenapa? Mungkin yang tadi dokter bilang itu mungkin pada saat karena baru sekali, jadi mau nggak mau kan kita harus isi lagi supaya habitnya dia bisa terbiasa. Karena kan kita nggak mudah untuk memberitahu ini sekali gitu. Iya, betul. Tapi udah ada perubahan sih. Iya. Iya guys, jadi
metode ini sebenarnya saya mendelete ya, saya memasukkan dalam alam bawah sadarnya Kafka bahwa cicinya mandi itu no problem gitu ya. Nah, tapi pesan ini itu kan masuknya ke alam bawah sadarnya dia. Nah, itu punya masa gitu ya, punya umur ya, ada tenggang waktunya. Kenapa? Karena itu kan jadi dia udah punya habit kan sebelumnya, yang dia panik segala macam, dia ketakutan. Nah, sehingga pesan saya itu masuklah di alam bawah sadar dia. Nah, itu bertahan berapa lama gitu ya? Biasanya bertahan itu paling cuma sekitar 3-4 hari aja gitu loh. Nah, berangsur-angsur pesan ini kan lama-lama hilang lagi karena udah kebiasaan lagi gitu ya. Nah, jadi sebelum ini benar-benar hilang, kita harus masukin lagi pesan baru lagi. Ya, pesan yang sama dalam alam bawah sadar dia, sehingga lama-lama yang usia 4 hari dia mulai hilang, dia keisi lagi, nah dia diingatkan lagi, nah sampai kemudian dia menjadi habit, lama-lama hilanglah itu rasa takutnya, paniknya dia. Nah, itu seperti itu. Nah, itu namanya terapi. Berapa lama kita nggak tahu karena tergantung dia gitu ya. Nah, kadang-kadang saya juga harus menggunakan metode yang berbeda, dicoba, karena kita nggak tahu metode mana yang paling tepat buat dia ya. Nah, kondisi yang seperti sekarang ini ya, yang kita coba lakukan, mamahnya, karena mamanya jadi masternya si Kafka, jadi mamanya pun harus lebih tegas gitu ya, supaya tidak memberikan celah kepada Kafka bahwa menggonggong dengan agresif itu diperbolehkan gitu ya, karena mungkin selama ini mamanya tidak terlalu tidak memberikan sinyal ya, pesan yang tepat gitu, sehingga Kafka selalu merasa bahwa kalau dia menggonggong itu untuk melindungi mamahnya gitu ya. Nah, itu sinyalnya dia seperti itu. Nah, tapi saya memberitahu Kafka bahwa kalau Kafka menggonggong seperti itu bukan melindungi mamanya, tapi menyusahin mamanya gitu ya. Nah, sehingga ya kamu boleh gonggong, tapi tidak boleh sampai agresif terus-terusan seperti itu gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi pelan-pelan kita beritahu, sambil mamahnya pun harus merubah kebiasaannya, karena dia adalah masternya Kafka dianggapnya ya. Jadi mamanya udah harus dengan tegas pun bilangnya no, tidak boleh gitu ya. Kamu harus tenang, diam gitu loh, supaya Kafka juga menangkap itu secara verbal, itu balance dengan di alam bawah sadar dia, di subconsciousnya dia ya. Kira-kira seperti itu, oke? Nah, kita akan lihat nanti perkembangan Kafka ya berikutnya. Mudah-mudahan kalau saya lihat dia sudah sangat oke, artinya dia udah bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan ya. Di tengah ruangan yang lebih besar seperti ini dengan orang yang lebih banyak sedang bekerja, saya lihat Kafka sudah lebih tenang, jauh gitu ya. Tadinya Maria udah nggak berani ngambil gambarnya Kafka, udah takut banget, karena memang dia ini luar biasa, semua orang takut di sini, ya. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa bantu Kafka ya, supaya dia bisa lebih tenang. Oke guys, jadi itu dengan Kafka ya. Mudah-mudahan Kafka menjadi lebih baik. Kita bisa bantu Kafka supaya dia bisa lebih rileks, lebih tenang ya. Dan semua orang di rumah juga tidak terganggu lagi dengan gonggongan Kafka ya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share. Oke, see you, bye.